Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kami program sekarang, Ustaz? Bisa Mbak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil untuk edisi hari Kamis kali ini kembali kita berjumpa tentunya dalam religi pagi. Pendengar, pagi hari ini kami akan bersama dengan Ustadz Hairul Amin dan topik kita kali ini adalah sosok berikutnya yang akan kita bahas dalam kajian Islam pagi hari ini adalah meneladani sosok Robiah Al-Adawiyah. Beliau ini adalah wali perempuan. Nah, seperti apa sosok dari beliau? Kami akan langsung menuju Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rosi. Kabar sehat, insya Allah selalu dalam lindungan Allah ya, Ustadz. Amin, alhamdulillah kabar sehat, Mbak Rosi. Amin, baik. Ustadz, pagi hari ini sosok berikutnya yang akan dihadirkan dalam religi pagi, ini bagaimana meneladani sosok dari Robiah Al-Adawiyah, ini wali perempuan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pecinta radio RRI Pro 1 dan juga keluarga besar Jamiatul Mubalighin Kota Semarang atau Jamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah kembali temukan kita di religi pagi oleh Mbak Rosi juga, alhamdulillah di RRI Pro 1 kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih izinkan kita untuk bermuajahah lewat udara. Dan syukur yang kedua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk tholabul ilmi sampai hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk tholabul ilmi dan juga nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan mengisahkan tentang Robiah Al-Adawiyah, yaitu seorang wali perempuan, ya. Jadi biasanya kan kalau wali itu ya laki-laki yang banyak diceritakan. Tapi memang ada satu, dua, dan beberapa wali yang notabene adalah perempuan. Tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal itu adalah Robiah Al-Adawiyah. Sebetulnya istri-istri Rasulullah itu pun juga seorang kekasih Allah, ya. Ada juga mungkin nanti juga tabiin, akan tetapi yang menjadi contoh biasanya memang dari laki-laki, ya, yang paling banyak. Tapi ini ada seorang tokoh waliullah perempuan yang karena memang sangat luar biasa sehingga akhirnya menjadi sangat masyhur atau sangat populer untuk menjadi percontohan di antara kita yang ingin merajut sebuah ilmu kesufian, ya, atau tasawuf. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dari hari ke hari sehingga kehidupan kita lebih baik lagi. Kita mulai dari kehidupan beliau, kelahiran beliau. Ya, beliau adalah Robiah Al-Adawiyah, ya. Beliau lahir di Basrah. Basrah itu daerah Irak, sekitar abad ke-8, yaitu tahun 713 Masehi. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Jadi pada saat beliau lahir itu orang tuanya itu tidak punya harta apa-apa. Sehingga kelahiran beliau itu adalah Amul Husni, ya, tahun duka cita. Orang tuanya tidak punya apa-apa, bahkan untuk mengoles perutnya dengan minyak. Kalau sekarang mungkin minyak apa gitu ya, kan ada minyak telon gitu ya.
Biasanya kalau bayi itu kan dikasih bedak, kasih minyak, kasih macam-macam ya. Pada saat itu untuk mengoles badan dari Robiah sang bayi ini pun orang tuanya tidak punya ya, tidak punya. Sampai beliau kemudian ayahnya ini dalam tidurnya itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengatakan, wahai Ismail, ayahnya itu namanya Ismail ya. Jadi beliau kelahiran di Basrah, daerah Irak. Ayahnya bernama Ismail, dan Rasulullah dalam mimpinya mengatakan, hai Ismail, janganlah kamu bersedih. Suatu saat nanti anakmu Robiah akan menjadi seorang kekasih Allah, disegani oleh semua manusia, dan banyak sekali orang yang meminta syafaat atau pertolongan kepada putrimu Robiah al-Adawiyah. Nah, ini maka begitu Ismail ini bangun, beliau ketawakalannya kepada Allah bertambah mantap. Beliau pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun beliau tetap menghambakan diri kepada Allah. Atas kelahiran daripada Robiah al-Adawiyah ini semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Robiah ini dikatakan Robiah itu artinya 4. Jadi Robiah ini adalah putri yang keempat ya, setelah yang ketiga lahir beberapa tahun sebelumnya. Robiah ini adalah putri yang memang nantinya akan menjadi waliullah, yaitu putri dari Ismail ini, putri yang keempat. Ketika beliau dalam perjalanannya, dalam satu masa di mana Basrah itu pada saat terjadi kekeringan atau kemarau yang sangat panjang, itu Robiah dan ketiga saudaranya itu bepergian ya, mengembara ya, mencari kalau sekarang ya sesuap nasi, atau pokoknya mengembara untuk menyambung hidup ya. Dalam perjalanannya itu Robiah diculik ya oleh beberapa penyamun atau perampok, dan kemudian singkat cerita dijual oleh perampok ini kepada seseorang dengan harga 6 dirham ya. Nah, pedagang ini membeli Robiah sebagai hamba sahaya, memperlakukan dengan kejam. Jadi yang membeli itu seorang pedagang atau saudagar yang kaya raya, dan kemudian dijadikan budak. Jadi Robiah pada saat kecil itu pernah menjadi budak ya, perlakukan dengan sangat kejam oleh pedagang ini karena sudah dibeli oleh dia ya. Nah, ketika sudah diperlakukan dengan sangat kejam gitu ya, akhirnya suatu saat beliau lepas dari pedagang ini, dan akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Robiah ini kembali lagi ke Basrah ya. Singkat cerita dari kisah beliau dalam kehidupan sehari-harinya, akhirnya beliau lama-kelamaan menjadi dewasa, menjadi besar, dan kemudian beliau mengembara lagi ya di satu padang pasir. Disitulah pada saat Robiah itu berkelana untuk ya istilahnya adalah rihlah ya. Rihlah itu ya pokoknya musafir gitu ya, bepergian yang jauh. Maka bertemu dengan seseorang yang akhirnya ini adalah menjadi majelisnya beliau untuk menyampaikan dakwah, bagaimana supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Robiah ini boleh dikatakan mubalighah ya, atau daiyah. Nah, pada saat bertemu dengan salah satu warga, kemudian beliau menyampaikan dakwahnya di masyarakat yang pada saat itu masih belum mengenal agama Islam. Pada saat sudah disampaikan beberapa hal, akhirnya menyentuh ya, ketika dakwahnya tersentuh kepada orang-orang yang selama ini belum mengenal agama. Mungkin kalau era yang kita kenal sekarang adalah dari dakwahnya Wali Songo itu ya, itu Robiah al-Adawiyah juga menyentuh mereka itu dengan pendekatan hati ya, dengan pendekatan hati, bercerita tentang bagaimana Allah itu memberikan rahmatnya kepada kita, bagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada kita, bagaimana Allah itu menjaga kita, menjaga semua makhluk Allah ini, semua dalam penjagaan Allah. Dia disentuh hatinya bahwa Allah itu
memberikan kepada kita nikmat karunia yang agung yang tidak ternilai harganya, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, disentuh hatinya, sehingga penduduk setempat itu dengan dakwah Rabi'ah al-Adawiyah ini beliau mendapatkan sanjungan atau mendapatkan perhatian ya dari masyarakat yang beliau dakwahkan. Kemudian setelah lama-kelamaan mendapatkan banyak jamaah ya, kalau sekarang mungkin mempunyai majelis taklim seperti itu. Suatu saat beliau itu uzlah memencilkan diri, dan kemudian beliau itu bertahanus ya, atau mungkin ya semacam semedi kalau sekarang itu. Kemudian beliau mendapatkan beberapa hal dalam hatinya, bahwa beliau sangat-sangat dalam hatinya itu semakin mencintai Allah, semakin hatinya itu hanya Allah, Allah dan Allah saja. Sampai kemudian beliau memberikan fatwa kepada masyarakat, kepada umat, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengharapkan pahala surga, atau jangan ketika kita ibadah kepada Allah karena takut dengan neraka. Maka suatu hari ketika beliau dalam waktu subuh ya, beliau setelah selesai sholat subuh, beliau keluar dengan membawa apa? Yang sebelah kanan membawa air, yang tangan sebelah kiri membawa obor, ya oncor kalau orang Jawa mengatakan. Air dan obor ya, air di sebelah kanan, obornya di sebelah kiri. Beliau keliling di desa, muter seperti itu, sampai ditanya oleh orang kampung, "Wahai Rabi'ah, kenapa engkau membawa air dan di sebelahmu ada obor ya? Kenapa? Madza taf'al, apa yang kau lakukan wahai Rabi'ah?" Kemudian Rabi'ah mengatakan, "Aku ingin mencari surga dan neraka." Ya, kalau kita ini beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan surga, maka surga akan aku bakar, katanya. So, ini sudah jadzab ya. Jadzab itu ya, jadzab itu khariqul adah, keluar dari kebiasaan seseorang. Jadi jadzab ini saking cintanya kepada Allah, itu akal sehatnya diangkat oleh Allah, diganti dengan mahabbah, rasa cinta. Nah, kalau sekarang mungkin kemarin kita saksikan ada Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf ya, dari Kudus, yang beliau wafat di Samarinda. Itu beliau salah satu wali yang majdub atau jadzab. Jadi non sewu, akal sehatnya ada beberapa yang diangkat oleh Allah tapi diganti dengan mahabbah. Jadi bukan orang gila, bukan, tapi harus dibedakan ya. Masih ngobrol biasa, masih seperti kita, tapi untuk hal-hal tertentu ini diangkat oleh Allah, diganti dengan mahabbah. Jadi kadang-kadang juga apa yang disampaikan oleh beliau, kekasih Allah ini, itu biasanya akan terjadi ya. Jadi apa yang disampaikan itu pasti penuh dengan makna. Kalau kita kan enggak ya, kalau kita ngomong ya biasanya lepas, terus enggak ada apa-apa gitu ya, enggak ada maknanya sama sekali mungkin. Kalau sudah wali-wali Allah yang jadzab atau majdub ya, ini akal sehatnya justru malah diangkat oleh Allah, diganti dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Sehingga ketika menyampaikan hal-hal tertentu itu terkadang mengandung makna dan terjadi. Tapi ini juga tidak boleh menjadi syariat ya. Jadi jangan sampai ada seorang wali yang majdub atau jadzab kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kemarin ada seseorang yang memanfaatkan wali-wali Allah ya yang jadzab ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ini hal yang tidak baik ya. Mungkin menanyakan ini dan itu ya, dibawa ke sana, dibawa ke sini, kemudian hanya untuk dimanfaatkan urusan pribadi, tidak boleh. Ya, kembali ke Rabi'ah ini ya. Ketika beliau mengatakan aku akan bakar surga itu. Karena orang sekarang beribadah kepada Allah hanya karena ingin mendapatkan surga ya. Ini kan sudah keluar dari kebiasaan ya. Orang biasanya kan memang terbayang ketika beribadah kan ya surga juga ya. Karena di dalam surah Ali Imran
133 juga anjuran untuk mengejar surga itu ada, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan raihlah surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi itu standarnya ya. Standarnya orang beribadah ya bolehlah kita mencari ampunan dari Allah dan meraih surga. Tapi menurut pandangan Rabi'ah al-Adawiyah jangan seperti itu terus. Dia, jadi harus ada peningkatan, latar kabun natobakon ang tobak. Jadi manusia itu dari tahap ke tahap berikutnya. Seperti kita naik tangga Mbak Rosia. Itu kan dari tangga satu ke tangga berikutnya. Ya kalau kita dari mulai kecil sudah beribadah kepada Allah, sholatnya wis tekun, sudah segiat, sudah sergap. Ya harusnya sudah tidak karena orang tua ngoyak-ngoyak kita kan. Karena iya, harusnya levelnya harus naik lagi. Kalau dulu dikejar-kejar sama orang tua, ya kemudian diiming-imingi hadiah dan sebagainya, kita kan seneng dulu itu ya. Kamu kalau ranking nanti kamu akan ayah belikan sepeda ya, dapat hadiah. Tapi lama-kelamaan kan seperti itu akhirnya sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya orang itu akan berpikir lah ya, kalau dulu waktu kecil saya karena mau dapat sepeda, sekarang tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang dikehendaki oleh Rabi'ah itu seperti itu. Jadi kalau sejak kecil sudah beribadah, level kita harus naik karena sudah bertahun-tahun masih mencari surga juga. Nah, jadi andai kata nggak ada surga, apakah kita tidak mau ibadah lagi kan seperti itu. Nah, sementara yang sebelah kiri itu beliau gembol obor itu karena untuk membakar neraka. Jadi yang tadi air itu ya, air itu untuk nyiram ya, untuk nyiram neraka, yang obor ini untuk membakar surga seperti itu. Jadi ini kinayah ya. Jadi kenapa kamu bawa air? Aku akan memadamkan neraka. Kalau orang sekarang itu misalnya ibadah karena takut dengan neraka, maka neraka akan aku padamkan. Kalau sekarang orang itu beribadah karena ingin mendapatkan surga, maka surga akan aku bakar seperti itu. Nah ini salah satu daripada tingkat kesufian beliau, dan sebetulnya masih banyak lagi Mbak. Mungkin nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab seperti itu. Baik, Ustaz, kita akan jeda dulu sejenak. Baik. Nanti kita akan persilahkan Nggih. untuk pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami. Pendengar Nggih. pastikan Anda terus bersama dengan Pro 1, kanal Inspirasi.
Allah terpercaya umat sepanjang masa. Dengan bismillah kami bertausyuk kepada Nabi utusan Allah, para pejuang di jalan Allah, ya ahli ibadah yang dikasihi Allah. Duhai Allah, selamatkan kami dari segala petaka, fitnah dalam di dunia, menuju hidup bahagia. Curahkan salawat salam untuk Rasul yang mulia, kekasih Allah terpercaya sepanjang masa. Pendengar masih dalam religi pagi untuk edisi hari ini meneladani sosok Robiah Al-Adawiyah, dan kami masih bersama dengan Ustadz Amin di ujung telepon. Ini sudah ada yang masuk melalui 0816666886. Baik Ustadz, ini akan saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Rozi yang ada di Gubuk. Panggilan Pak Haji untuk lelaki, Bu Hajah untuk perempuan. Nah, kalau untuk wali perempuan apa sebutannya Ustaz? Baik. Ya, kalau Pak Haji itu untuk laki-laki, kalau Bu Haji untuk Bu Hajah itu ya, untuk perempuan. Ya memang seperti itu Pak. Wah, ini kalau wali ya mungkin bisa kalau kita memanggil Sayyid begitu ya kepada seseorang, berarti ya Sayyidah seperti itu. Kemudian ada juga mungkin kita bisa memanggil dengan Syeikhoh ya, Syeikhoh. Kalau Syekh itu memang orang yang alim ya, orang yang alim dalam khasanah ke sosial budaya itu kita sering memanggil dengan Syekh ya. Syekh itu berarti orang yang alim. Ya mungkin kalau perempuan ya tinggal nambah saja ya, di akhirnya ada tak marbutoh yaitu Syeikhoh ya. Saya juga dulu pernah diceritain dari guru itu ketika menceritakan Robiah ini, beliau menyebut dengan kalimat Syeikhoh ya. Syeikhoh itu berarti ya Syekh tapi apa? Perempuan ya, jadi boleh kita memanggil dengan Syeikhoh seperti itu. Kalau memang itu masih keturunan dari Rasulullah, misalnya ada nanti misalnya diceritakan wali yang lain perempuan yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, ya mungkin Sayyidah. Sayyidah ini kan sering kita sematkan kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, seperti itu. Nah ini kalau Robiah ini ya kita bisa memanggil dengan sebutan Syeikhoh seperti itu Mbak. Baik. Ya, ini berikutnya Ustadz dari Pak Soekarno yang ada di Ceper Klaten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengislamkan banyak orang tentu penuh dengan perjuangan dan banyak kerikil-kerikil tajamnya di waktu itu. Nah kalau disesuaikan dengan era sekarang ini, bagaimana dengan sosok dari Robiah Al-Adawiyah ini Ustaz? Baik. Jadi perempuan pun juga bisa dakwah ya, menjadi seorang mubalighah atau daiyah. Dan alhamdulillah juga penerus-penerus daripada Robiah Al-Adawiyah ini juga saya kira banyak ya pesantren-pesantren yang notabene misalnya ada hafalat Al-Quran atau tahfidz Al-Quran, itu biasanya kan santri-santri ini setor kepada bunyainya ya, bunyainya hafidz atau hafidhoh ya, berarti santrinya setor Quran kepada bunyainya seperti itu. Dan juga sekarang banyak juga mubalighah itu ya, misalnya di
televisi kemarin muncul nama Mumpuni ya, Ustadzah Mumpuni misalnya. Ini dalam mengajak orang lewat dakwah itu kan bisa berbagai hal ya, termasuk dalam ceramah-ceramah mubalik-mubalighah itu yang sekarang juga kita banyak sekali di sekitar kita, di kota kita juga mubalik-mubalighah itu sudah banyak sekali yang muncul ya. Kemudian adanya di televisi ya yang ada semacam lomba dai daiyah itu kan banyak sekali. Kemarin juga di Unisula itu saya juga memberi nilai kepada 125 peserta dai daiyah se-Jawa Tengah, itu tingkat mahasiswa. Ini kan berarti kan memunculkan banyak sekali mubalik-mubalighah yang memang berbakat ya. Kalau sekarang lagi masa pandemi bisa dilewatkan dengan daring ya, atau lewat Zoom, mungkin pokoknya online lah ya. Ini saya kira kalau untuk perempuan, karena ada sebagian yang mengatakan bahwa suaranya, wajahnya, kemudian mengatakan bahwa aurat ya, maka sebetulnya daring itu lebih bisa untuk menjadikan solusi ya bagi kita yang mau mendengarkan ceramah perempuan atau daiyah. Di televisi kan banyak juga itu ya, daiyah itu. Saya kira untuk mengimbangi daripada waliullah yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah itu saya kira juga bisa disesuaikan dengan eranya sekarang ya. Mungkin mengajak orang dengan bagaimana supaya lebih mencintai Allah, menyentuh hatinya. Itu saya kira juga tidak tertutup Mbak Rosi, tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa meneruskan perjuangan dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini bagi perempuan-perempuan yang ingin meniru beliau dengan ajakan-ajakan mencintai Allah itu dengan dakwah-dakwahnya. Saya kira justru malah saat ini adalah saat yang tepat di mana di Indonesia ini dibuka luas untuk bisa berdakwah secara online maupun secara fisik, secara bertatap muka. Seperti itu, Mbak. Baik. Iya, kita buka lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, pendengar, silakan di 02483166686 atau di 0816666886. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Bagaimana kalau misalnya ada perempuan yang hafid Quran ya Pak Ustaz ya? Ya. Tapi kemudian yang perempuan ini misalnya pas lagi datang bulan atau haid, ini apakah dia boleh juga menghafalkan hafalannya gitu walaupun dia sedang haid gitu Pak Ustaz ya? Menghafalkan hafalannya atau melafalkan? Iya, melafalkan supaya Ya, tidak lupa. melafalkan. Gitu. Oh, baik. Iya. Baik. Supaya tidak lupa sering terus atau membaca Al-Qur'annya gitu supaya tidak lupa ketika bacaannya. Nah ini kalau sedang haid bagaimana? Apakah juga boleh gitu Pak Ustaz melafalkan? Baik. Melafalkan hafalannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hafiz Quran perempuan begitu, hafizah ini bagaimana Ustaz, boleh nggak kalau masa haid tetap menghafalkan? Baik, jadi kondisional ya untuk yang haid ya. Kalau yang memang dia itu khawatir dengan hafalannya, kan orang menghafal Al-Quran ini kan level-levelan juga itu ya. Ada yang memang sudah sampai hafalannya itu ngelotok ya, seperti membaca Fatihah. Jadi ada itu orang yang hafal Quran itu sak gelondong, ketika dia baca itu hafalannya seperti membaca surat Al-Fatihah, lanyah lancar. Nah, bagi yang seperti ini saya kira ketika datang haid ya kita berhenti saja ya untuk kita mentaati syariat ya, yang perempuan-perempuan itu untuk mentaati syariatnya. Ini bagi para santriwati yang memang sedang berjibaku dengan hafalannya gitu ya, artinya jangan sampai dia itu hilang, maka ini ada ma'fu itu ya diampuni ya, hanya sekedar untuk menjaga, jadi tidak banyak-banyak ya, jadi sak butuhe atau sesuai dengan kebutuhannya hanya untuk darus, untuk bertujuan untuk menjaga hafalannya, maka masih dima'fu atau dimaafi, diperbolehkan.
Tapi tidak usah semaan Quran sak gelondong, itu jangan. Ya misalnya kalau ada panggilan untuk semaan Quran lagi haid, ya jangan diterima seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar untuk menjaga hafalan jangan sampai hilang, maka ada ma'fu atau dimaafi. Seperti itu Mbak Rosi. Baik. Kami buka lagi kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami. Topik pagi hari ini adalah meneladani sosok dari Robiah Al-Adawiyah, wali perempuan. Silakan untuk gunakan 024 831 6686 atau di 081 6666 886. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dengan berbagai kekejaman kafir Quraisy yang semakin hari bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Awal Rasulullah berhijrah, beliau memerintahkan umat Islam agar berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Selama 2 bulan, Rasulullah menyiapkan hijrah ke Madinah. Beliau termasuk yang terakhir hijrah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya telah melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah dalam rangka melindungi akidah dari ancaman kekufuran dan menuju perubahan masyarakat sekaligus mencapai kemenangan dalam menegakkan agama Islam. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar masih dalam religi pagi untuk pagi hari ini. Ustadz, sudah ada lagi yang bergabung bersama dengan kami, tidak menyebutkan nama, dari 0813 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Pada masa itu bagaimana masyarakat di sekitar Robiah? Oh ya. Ya. Bagaimana masyarakat pada saat itu di tengah kehadiran Robiah Al-Adawiyah? Ya, sangat diterima ya. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa ketika Robiah Al-Adawiyah mengajak masyarakat untuk mencintai Allah, ya jangan kedunian, jangan hanya ngurusi dunia saja. Mereka bisa menerima itu, ya. Dan kemudian banyak sekali yang datang kepada Robiah Al-Adawiyah untuk meminta pertolongan, ya. Pertolongan apa saja? Obat-obat dalam jiwanya, dalam raganya, ya termasuk obat lahiriah batiniah, ya nasihat-nasihat yang bisa menjadikan hati mereka itu tambah tenang, itu ya. Itu memang Robiah itu selalu menghantarkan dakwah-dakwah beliau itu untuk lebih mencintai Allah, ya seutuhnya. Jangan sampai ada tendensi apa-apa, beribadah ya karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menganjurkan untuk ketawakalan beliau itu ditingkatkan setiap hari ya untuk masyarakat ini yang banyak sekali mengeluh atau barangkali banyak sekali yang mempunyai masalah yang berat, itu diarahkan oleh Robiah Al-Adawiyah ini untuk ketawakalan, kepasrahannya kepada Allah itu semakin diperkuat. Ya, mungkin kalau sekarang lagi masa pandemi itu ya saatnya dimana kita itu kepasrahan kita, ketawakalan kita kepada Allah lebih kita tingkatkan. Jadi kenapa Robiah Al-Adawiyah itu sampai terkenal, ya karena beliau dimuliakan oleh masyarakat sekitar, ya disenangi oleh masyarakat bahwa memang Robiah Al-Adawiyah ini adalah seorang waliullah, percontohan bagi semua bahwa kita diperintahkan untuk selalu lebih mencintai Allah daripada urusan-urusan keduniawiaan, ya termasuk juga masalah ketawakalan tadi. Dalam hidup ini harus ada dalam hati kita itu pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sudah mulai dari kecil itu kan beliau sudah terpelajar, ya artinya sudah terdidik dengan keadaan yang sederhana bahkan miskin, ya sehingga untuk menghadapi hal dunia ini yang mungkin tidak punya apa-apa atau tidak begitu bergelimpangan harta, itu saya kira beliau tidak masalah dengan hal-hal seperti itu, sehingga arahnya diarahkan kepada mencintai Allah, mahabbah dengan Allah, seperti itu Mbak. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin
bergabung kembali, boleh silakan di line telepon atau juga WhatsApp dan SMS kami untuk pagi hari ini. Ustadz, dalam perjalanan sosok Robiah Al-Adawiyah sendiri ini, apakah diceritakan juga Ustadz ada suatu kejadian yang kemudian membuat Robiah ini menjadi semakin mencintai Allah begitu Ustadz, dalam konteks yang istimewa begitu Ustadz? Iya. Robiah Al-Adawiyah ini kan hidup sebelum Imam Ghazali ya. Justru sebelum Imam Ghazali. Jadi ini saya kira kalau urutan tua-tuaan itu lebih tua Robiah seperti itu. Sehingga Imam Ghazali pun itu juga ngefan ya seperti itu dengan Robiah Al-Adawiyah ini. Seperti itu. Ya, jadi beliau menjadi percontohan bagi sufi-sufi yang lain ya. Beliau juga membuat syair-syair itu ya, syair-syair sebelum adanya Al-Khalaj, Ibnu Arabi, Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau kita melihat Jalaluddin Ar-Rumi ini kan juga penyair yang hebat ya. Tapi Robiah Al-Adawiyah itu sebelumnya sudah membuat syair ya. Aku cinta kepadamu dua macam cinta, cinta rindu dan cinta karena engkau berhak menerima cintaku. Adapun cinta karena engkau hanya engkau, karena engkau yang aku kenang tiada lain. Adapun cinta karena engkau berhak menerimanya, agar engkau bukakan aku hijab supaya aku dapat melihat engkau. Ya, pujian atas kedua perkara ini bukanlah bagiku, pujian atas kedua perkara itu adalah bagimu sendiri. Ya, ini kalau kita melihat Syekh Ibnu Athaillah misalnya As-Sakandari ya di kitab Al-Hikam itu juga hampir mirip-mirip seperti ini. Beliau dengan para sufi-sufi yang lain itu tidak dipermasalahkan, justru malah semacam level Imam Al-Ghazali, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu justru malah mengagumi Robiah Al-Adawiyah. Jadi tidak ada kejadian-kejadian yang menjadi kontroversial Mbak Rosi. Jadi hanya ini justru malah kebaikan-kebaikan yang ditiru oleh ulama-ulama sufi yang lain, seperti itu Mbak. Baik, Ustadz, ini sudah ada lagi yang bergabung bersama dengan kita di 0816666886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah di masa itu wali itu juga seperti sekarang ini begitu dipuja-puja? Dan bagaimana dengan makam dari Robiah untuk saat ini? Baik, jadi Robiah ini seperti yang tadi saya sampaikan, disenangi, dicintai oleh masyarakat ya. Ya mungkin kalau sekarang itu kolerasinya itu adalah semacam para wali 9 ya yang ada di tanah Jawa, sehingga masyarakat pada saat itu menerima dengan senang kehadiran Robiah Al-Adawiyah ini akan menjadikan satu pembaharuan di mana orang yang tidak mengenal dengan agama menjadi kenal, orang yang tidak kenal dengan Tuhan menjadi kenal, orang yang tidak kenal dengan akhlak menjadi berakhlak, orang yang senangannya sambat atau susah, sedih itu dengan kenal dengan Robiah Al-Adawiyah itu beliau sangat merespon ya kehadiran daripada Robiah Al-Adawiyah. Cuman karena beliau ini kan perempuan ya, jadi kalau perempuan ini kan memang terbatas ya. Kalau terbatas itu artinya untuk bertatap muka dengan halayak ramai itu saya kira juga terbatas. Tapi kalimat-kalimat ini ya yang menyentuh hati masyarakat itu tersampaikan kepada mereka mungkin dengan hadirnya Robiah ini di tengah masyarakat. Kalau sekarang non sewu itu ada mungkin majelis ibu-ibu fatayat muslimat seperti itu ya, sehingga nanti akan cerita kepada suaminya, akan cerita kepada keluarganya, sehingga juga beliau itu dalam perilaku setiap hari itu menunjukkan bahwa beliau itu ada sesuatu yang memang berbeda ya dengan yang lain tadi ya, seperti saya ceritakan membawa obor dan membawa air itu kan juga bukti bahwa Robiah ini adalah juga orang yang majdub ya, orang yang jadzab, orang yang khariqul adah atau di luar dari kebiasaan manusia biasa, tapi masih bisa diterima oleh masyarakat karena beliau dalam kondisi tertentu juga normal kembali, juga terkadang muncul jadzabnya.
Jadi Robiah ini bisa muncul dalam kondisi biasa, juga bisa muncul dalam kondisi apa? Jazab itu tadi. Nah, beliau sekembalinya dari Basrah itu ya, sekembalinya dari Makkah maksudnya, untuk melaksanakan ibadah haji ya, ketika ini cerita untuk kisah terakhir beliau ya, akhir hidup beliau ya. Setelah beliau dari Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan dari Robiah al-Adawiyah ini semakin menurun ya. Beliau bersama dengan sahabatnya namanya Abdah binti Abi Sawal. Abdah binti Abi Sawal ini yang menemani Robiah al-Adawiyah, sahabatnya. Jadi biasa ya, pengawal. Jadi kalau para habaib atau ulama itu biasanya ada yang mengawal. Itu beliau juga ada yang mengawal Robiah ini, namanya Abdah binti Abi Sawal. Beliau menemani mulai dari remaja itu ya, sampai beliau menjadi seorang wali, dan beliau meninggal Robiah al-Adawiyah ini dalam usia 83 tahun, dimakamkan di Basrah atau di Irak ya. Jadi usianya panjang ya, usianya panjang. Beliau sampai 83 tahun Robiah ini. Makamnya di Irak, Mbak Rosi, sampai sekarang di Basrah itu. Baik. Ya, Ustaz, sepertinya waktu kita juga terbatasi, sudah hampir pukul 6. Ustaz, silakan untuk diberikan penutup pagi hari ini meneladani sosok dari Robiah ini. Baik, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari apa yang harus kita contoh itu adalah ulama-ulama tempo dulu ya. Salah satu sosok yang harus kita tiru selain para nabi dan para rasul itu adalah waliullah, kekasih Allah. Robiah al-Adawiyah adalah salah satu dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok kekasihnya yang menjadi percontohan untuk kita semua, meniru akhlak beliau, kesederhanaan beliau, tawaduknya beliau, kemudian khusyuknya beliau, juga bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya. Itu harus kita utamakan sebagaimana Robiah al-Adawiyah seperti ini. Artinya ketika dalam hidup kita itu ada yang kita contoh, insya Allah begitu kita ada satu apa yang mengganjal dalam hati kita, kita kembali kepada sosok yang kita jadikan teladan ya. Wong wali ini saja seperti ini, wali ini saja seperti ini. Nah, nanti akan kita adem hati kita karena kita sudah menengok daripada biografi para wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Semoga dengan adanya Robiah al-Adawiyah yang kita ceritakan ya, Syekhoh Robiah al-Adawiyah yang kita ceritakan ini, yang kita kisahkan, semoga menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelajari terus ya kisah-kisah tentang para wali-wali sehingga kita bisa meniru beliau dalam kehidupan dunia kita, insya Allah diberikan kebahagiaan, lebih-lebih nanti juga di akhirat, insya Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Rosi sudah menemani, dan untuk para pendengar juga mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain waktu. Atas perhatiannya dan juga kami mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khairul Amin pagi hari ini sudah menyampaikan terkait dengan meneladani sosok dari Robiah al-Adawiyah. Insya Allah pendengar, di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi tentu untuk meneladani sosok-sosok lain yang nanti juga akan terus disampaikan oleh Ustadz Khairul Amin. Kami akhiri untuk edisi hari ini Religi Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.